Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di channel podcast Para Horor Indonesia. Channel podcast yang bercerita tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam melewati wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan juga semoga COVID-19 ini dapat segera teratasi agar kita semua dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Terus silahkan di-like, di-share, dan jangan lupa kasih komentar-komentarnya ya. Juga buat teman-teman yang dengerin di Spotify, jangan lupa di-follow akun Spotify-nya ya, agar teman-teman selalu bisa update terus dan nggak ketinggalan dengan cerita-cerita dari channel Para Horor Indonesia ini. Kali ini saya akan membacakan kiriman cerita yang sudah masuk ke email parahororindonesia@gmail.com, yaitu sebuah cerita yang ia alami saat harus pulang lembur dari kantornya di Bilangan, Jakarta Selatan. Sudah siap semua? Mari kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo, selamat malam para horor Indonesia. Senang sekali rasanya banyak bermunculan YouTube channel atau podcast yang bercerita tentang cerita-cerita horor seperti ini, yang selalu bisa menjadi teman tidur untuk orang-orang yang insomnia seperti aku ini, dan juga minimal bisa menjadi tempat curhat bagi siapa saja yang ingin bercerita mengenai pengalaman-pengalaman horor yang mereka alami tentunya. Kali ini giliran aku menceritakan pengalamanku ini. Namaku Indri. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2007-an. Dan pada saat itu umurku sekitar 27 tahun. Jadi masih loyal-loyalnya pada perusahaan tempatku bekerja. Aku adalah karyawati swasta yang bekerja untuk sebuah agensi periklanan di Jakarta. Suatu hari, aku dipindah tugaskan oleh atasanku agar selama 6 bulan aku bekerja dari kantor cabang agensi yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan. Karena itulah aku terpaksa mengiyakan dan mencari tempat kos-kosan sementara yang akan aku tinggali selama 6 bulan tersebut. Tak lama berselang, akhirnya aku mendapatkan tempat tinggal yang lumayan nyaman. Karena memang kosan yang aku cari itu adalah kosan khusus karyawati. Terlebih, untuk ukuran kosan dengan kamar mandi di dalam, ini adalah kosan yang terbilang murah. Kenapa murah walau di Jakarta Selatan? Karena akses masuk ke kosan aku ini, jika dari jalan raya, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan roda 2 saja. Saat itu 2007 belum ramai lah ojek online seperti sekarang ini. Jadi jika tidak ada ojek yang mangkal, ya terpaksa aku harus jalan kaki untuk masuk ke arah kosanku tersebut. Pikirku tidak apalah ya, kan cuma 6 bulan ini. Singkat cerita, sudah 2 minggu aku menjalani kehidupanku di kantor dan kosan aku yang baru ini. Semua tampak baik-baik saja. Gak ada hal-hal yang aneh terjadi padaku maupun di kosanku tersebut. Tapi itu semua gak berlangsung lama. Sampai suatu ketika, waktu itu kantor cabangku sedang sibuk-sibuknya. Sedang banyak-banyaknya kegiatan syuting yang mengharuskan aku terpaksa pulang hingga larut malam. Sesaat sebelum pulang, aku sempat melihat jam di HP-ku yang menunjukkan sudah pukul 11.30 malam. Ah, sial, jadi kemalaman deh pulangnya, gumamku dalam hati. Aku pun segera bergegas mencari taksi yang biasa mangkal di depan kantor cabang tersebut. Tak selang beberapa lama, aku pun mendapatkan taksi tersebut. Setelah memasuki taksi tersebut, aku pun segera memberitahukan alamat yang dituju ke supir taksi tersebut. Tetapi, tanpa diduga-duga, supir taksi itu pun bertempat tinggal hanya beberapa gang dari jalan masuk ke kosanku itu. Aku sih sebenarnya pengen cuek aja, tapi karena pertanyaan dia ini
membuatku jadi penasaran dengan maksud yang sopir taksi tersebut katakan. Di sela-sela perjalanan ia bertanya, "Wah mbak, berani ya tinggal di daerah tersebut dan pulang malam kayak gini?" Aku pun menjawab, "Loh, emang kenapa pak di daerah saya itu?" Ia pun menjawab lagi, "Ya biasa mbak, janganlah, nanti mbak malah ketakutan." Suatu pembicaraan yang klise dari seorang pria yang ingin menggoda wanita nih, pikirku. Basa-basi. Lalu aku diamkan saja sepanjang perjalanan ke kosanku. Sampailah aku di depan gang kosanku tersebut. Saat aku akan menuruni taksi tersebut, supir taksi itu lagi-lagi berkata, "Mbak, mau saya antar saja nggak sampai ke dekat tempat tinggal mbak?" Aku pun dengan cepat menjawab, "Nggak usah pak, terima kasih." Akhirnya aku pun berjalan menjauhi taksi tersebut. Dan lalu aku memasuki gang kosanku dengan perasaan kesal. Pasalnya, pertanyaan dia tadi hanya menyisakan penasaran di benakku. Ya sudahlah ya, naik ojek aja biar cepat sampai dan bisa istirahat. Akan tetapi dugaanku itu salah. Malam itu di depan gangku tersebut tidak ada satupun tukang ojek yang mangkal. Aku pun celingak-celinguk keheranan, siapa tahu ada yang akan datang melewati gang ini. Tapi sepertinya sia-sia aja. Karena memang mungkin karena cuaca sehabis hujan, jadi pada nggak narik abang-abang ojek ini. Ya sudah lah ya, terpaksa aku melanjutkan perjalanan ke dalam gangku dengan berjalan kaki. Mungkin karena baru kali ini aku berjalan kaki sendiri di tengah malam seperti ini, aku jadi asing dan merasa aneh sendiri saat itu. Cuaca yang sangat dingin dan jalanan yang becek membuatku merasakan hal yang sangat berbeda pada malam itu. Tidak seperti malam-malam biasanya tentunya. Di tengah jalan aku pun heran kemana perginya semua orang. Masa tidak ada satu motor pun atau manusia yang lewat, pikirku. Benar-benar sepi malam itu. Sampai-sampai aku pun bisa mendengar sendiri suara sepatuku melangkah. Untuk mengusir kebosanan, aku pun melanjutkan perjalananku itu dengan memainkan HP-ku. Yang kebetulan pada saat itu HP-ku adalah Nokia 6600 kalau tidak salah. Jadi lumayanlah, pikirku, tidak begitu terasa sepi dan dinginnya malam itu. Sedang asik-asiknya aku berjalan, aku tiba-tiba mendengar seperti ada suara besi terjatuh di belakangku. Sontak aku pun kaget dan langsung menoleh ke belakang. Aku mencari sumber suara itu, namun aku tidak menemukan apa-apa di belakangku tersebut. Jadilah aku melanjutkan perjalanan. Namun, tidak berselang lama, suara besi terjatuh di belakangku tersebut terdengar kembali. Tentu saja kali ini aku tidak berani menoleh, sebab pikiranku sudah berpikiran yang macam-macam. Aku pun mempercepat langkahku. Namun anehnya, suara besi tersebut semakin cepat juga terdengar di belakangku. Suara besi itu seperti terus mengikutiku. Tanpa pikir panjang, kumasukkan HP-ku dan aku pun berlari dari suara besi di belakangku tersebut. Tapi anehnya, suara itu malah seperti mengikuti derap langkah kakiku berlari. Tang, 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 tang. Begitu suara dari besi yang terdengar dari belakangku tersebut. Semakin kencang aku berlari, semakin kencang juga suara itu mengikutiku. Karena penasaran, di sela-sela aku berlari, aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Aku gak percaya dengan apa yang aku lihat tersebut. Aku melihat sebuah keranda mayat dengan posisi berdiri, sedang melompat-lompat sendiri mengejarku dari belakang. Berarti dari tadi suara besi yang ada di belakangku adalah suara keranda mayat yang berlompat-lompat seperti pocong sedang mengejarku. Kaget sekali rasanya kepala ini. Sehingga tanpa sadar aku berlari sembari menangis dan berteriak-teriak minta tolong. Syukurlah gak lama kemudian, Pak Udin, penjaga kosanku tersebut, mendengar teriakanku dan segera menghampiriku. Ia membuka pagar dan menghampiriku yang sedang berlari-lari ketakutan mengarah ke kosan tersebut. Syukurlah gak lama kemudian, Pak Udin, penjaga kosanku tersebut, mendengar teriakanku dan langsung membuka pagar
dan menghampiriku yang sedang berlari-lari ketakutan mengarah ke kosanku tersebut. Dia pun membawaku masuk ke ruang tamu kosan dan memberikanku minum. Lalu ia bertanya apa yang terjadi. Sambil menangis dan tergagap-gagap, aku bercerita kepadanya bahwa aku habis dikejar-kejar oleh keranda mayat dari depan gang tadi. Dia pun menenangkanku dan menyuruhku masuk ke kamar untuk beristirahat. Esok paginya, aku tidak masuk kerja karena badanku sangat lemas dan kepalaku pusing karena kejadian semalam. Pak Udin pun segera menghampiriku dan bercerita bahwa di gang depan kosanku ini memang sudah lama terkenal dengan adanya kejadian keranda mayat melompat-lompat yang sering mengejar orang. Oleh karena itu, area gang di sini sepi dikarenakan cerita-cerita tersebut. Mendengar hal itu, aku pun hanya mengangguk terdiam sembari teringat perkataan sopir taksi tadi malam. Begitulah cerita pertama dari saya. Semoga dapat dibacakan ya. Dan selalu sukses buat channel podcast Para Horor Indonesia ini. Terima kasih telah membacakan cerita saya. Selamat malam. Itu tadi cerita kiriman dari Mbak Indri di Jakarta Selatan. Semoga teman-teman terhibur ya dan dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Nggak lupa untuk teman-teman yang mau kirimkan pengalamannya dalam bentuk tulisan ataupun voice note, dapat mengirimkannya melalui email kami di parahororindonesia@gmail.com atau ke Instagram kami di @parahoror. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya. Selamat malam.